Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali materi untuk PHP ya. Kali ini adalah materinya berhubungan dengan bagaimana cara kita mengkoneksikan SQL ke PHP, gitu ya. Nah, sebelumnya kalian ketika mengaktifkan PHP, maka kalian harus mengaktifkan Apache-nya, gitu ya, pada exam-nya. Sebentar ya, saya buka dulu exam-nya. Nah, ya, seperti ini. Jadi sebelumnya itu kan tampilannya adalah seperti ini. Ketika kalian menggunakan PHP agar localhost-nya aktif, maka modul Apache-nya itu kalian pilih start. Sehingga kita bisa menjalankan atau mengetahui hasil dari PHP yang kita buat ya, coding PHP yang kita buat. Nah, untuk materi hari ini yang kita akan pelajari adalah yang berhubungan dengan database, yaitu menggunakan MySQL. Maka agar MySQL-nya itu bisa dibuka dan bisa dibaca, berarti MySQL yang ada di sini kita pilih start, kita aktifkan terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi langkah pertama sebelum kalian membuat project, maka Apache dan MySQL itu kalian pilih start. Gitu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah sebelum kita masuk ke slide, untuk file PHP, sudah pernah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya, file PHP itu kalian simpan di C, kan saya sudah mengatakan bahwa file PHP itu bisa disimpan, tidak bisa disimpan di sembarang tempat, dia harus disimpan di dalam htdocs, gitu ya. Jadi dia disimpan di C exam htdocs ya, C exam htdocs ya. Nah, jadi file folder-folder project kalian itu akan disimpan di C exam htdocs. Nah, lalu bagaimana dengan file database yang akan kalian buat nanti? Dia akan tersimpan di mana? Dia akan tersimpan dengan sendirinya pada saat kita menggunakan PHP MyAdmin, itu akan tersimpan di C exam MySQL ya, C exam MySQL data. Nah, maka folder database kalian itu akan tersimpan di dalam C exam MySQL data. Baik, kita lanjutkan slide-nya. Nah, setelah tadi kita mengaktifkan Apache dan SQL-nya, untuk mengetahui apakah PHP MyAdmin yang ada di laptop kita itu bisa berfungsi atau tidak, maka kita buka web browser-nya, yaitu dengan cara buka localhost atau localhost PHP MyAdmin, gitu ya. Ya, buka localhost PHP MyAdmin, caranya adalah kita ketik localhost terlebih dahulu. Sebentar ya, kita ketik localhost. Oke, ini saya ini dulu sebentar ya. Oke, localhost. Nah, ya. Nah, maka ketika kalian ketik localhost, ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk membuka PHP MyAdmin, kalian klik PHP MyAdmin. Oke. Tunggu sebentar. Ini agak lama ya. Seharusnya saya cepat. Nah, maka akan muncul tampilan PHP MyAdmin adalah seperti ini. Nah, kalau punya kalian, kalau misalnya memang kalian belum pernah menggunakan PHP MyAdmin, ini posisi yang di sebelah kiri kalian masih sedikit. Ini karena kebetulan saya sudah banyak ya database-nya ya. Artinya nanti program database kalian kalian membuatnya di PHP MyAdmin, gitu ya. Oke, kita balik lagi ke screen-nya. Kita balik lagi ke slide-nya, sorry. Nah, di sini diperintahkan kita akan membuat database dengan nama kantor. Lalu setelah kita buat database dengan nama kantor, kita buat tabel dengan nama anggota. Perlu kalian pahami ya, di dalam database ya, jadi satu database itu bisa memiliki banyak tabel.
satu table bisa memiliki banyak field. Nah, di dalam field tersebut untuk mengetahui data-datanya itu disebut sebagai record. Nah, ini adalah record. Ya, isi dari tabel anggota ini yang disebut dengan record. Jadi kantor ini database, tabel ini adalah anggota ini adalah table, ini adalah field ya, isi dari field-field dari anggotanya. Nah, ini adalah datanya ya. Oke. Kita akan membuat database dengan nama kantor. Yang perlu kalian pahami adalah pada saat kalian memberikan nama database, nama table, nama field gitu ya. Usahakan huruf kecil semua dan tidak boleh menggunakan spasi. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke PHP MyAdmin-nya ya, kita masuk ke PHP MyAdmin-nya. Lalu kalian buat dengan nama kantor. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Oke, kita buat database dengan nama kantor. Jadi buat database di sini ya. Database namanya kantor. Lalu kita pilih create. Oke. Oh ya, sebelumnya maaf, sebelum kalian misalnya kalian klik gambar rumah ya yang ini. Kalau settingan bahasa kalian itu adalah Indonesia, mau dirubah ke dalam Inggris, kalian klik gambar rumah nih home. Di sini ada appearance settings, language-nya kalian pilih English. Tapi kalau misal mau settingannya Indonesia, Indonesia juga ada ya. Oke, saran saya sih mendingan Inggris saja ya, biar sama dengan saya ini kalau Indonesia Indonesia. Kadang agak rancu bahasanya ya kalau pakai bahasa Indonesia. Oke, kita masuk lagi. Kalau sudah dibuat, maka otomatis di sebelah kiri ini langsung muncul nih database kantor. Kita klik database kantornya, dia belum ada tabelnya. Kita lihat kalau misalnya contoh yang lain ya. Contoh yang lain jika sudah ada tabelnya maka dia muncul nih. Misalnya nama database-nya adalah latihan SQL, dia memiliki 3 tabel yaitu barang dan barang, supplier dan transaksi. Kalau saya klik maka nanti ini akan muncul record-nya. Ini kebetulan ada yang beberapa yang salah ya. Kita coba tadi yang kantor. Kantor kita buat database-nya dulu. Kita buat tabelnya dulu. Ya, kita mau lihat lagi tadi apa saja yang diminta, yaitu buat tabel dengan nama anggota, lalu field-nya 3 ya, field-nya 3. Nama tabelnya anggota. Ya, di sini kan ada create table, artinya membuat table dengan field-nya adalah 3. Klik go. Oke. Nah, kalau sudah artinya di sini dia meminta untuk membuat atau mengisi field-nya. Kita lihat di sini field-nya apa saja yang diperintahkan. Ada ID ang dengan tipenya integer 5, auto increment artinya dia penomoran secara otomatis dengan menggunakan primary key. Lalu di sini ada nama dan ada alamat gitu ya. Namanya varchar 50, alamat varchar 100. Oke, baik. Kita mulai. Kita ketik di sini ID underscore ang, tipenya integer, length-nya 5 misalnya. Lalu AI nih, artinya ini auto increment. Auto increment ini kan penomoran. Kita mau penomorannya secara otomatis. Maka di sini kita klik checklist-nya ya, kita klik tanda checklist-nya. Lalu di sini ada primary key. Ya, di indeksnya ini indeks kalian pilih primary, artinya ini adalah primary key. Nah, kalau sudah kita lanjut, berikutnya adalah nama. Nama tipenya adalah karena nama itu karakter ya, berarti kita pilihnya varchar. Nah, ini length-nya berapa? Nama paling banyak berapa digit? Misalnya kita buat 50 deh. Lalu di sini kita bikin alamat. Lalu pilih varchar dengan length-nya adalah 100. Nah, yang perlu kalian pahami, setelah kita buat ini, sebelum kita simpan, di sini ada yang namanya storage engine. Storage engine ini ada beberapa, yaitu ada InnoDB, ada MyISAM. Kita gunakan MyISAM antara InnoDB dengan MyISAM. Saya jelaskan perbedaannya. Untuk InnoDB, perbedaannya adalah jika kalian menggunakan database yang kalian buat itu storage engine-nya adalah InnoDB, maka suatu saat jika
folder database kalian mau di-copy dan dipindahkan di komputer yang lain, maka database kalian tidak bisa dibaca, tidak bisa dibuka, ya, tabelnya tidak bisa dibuka. Jadi InnoDB ini hanya bisa dibuka di laptop yang asal, laptop awal kita buat database-nya. Nah, supaya database tersebut bisa dibuka di komputer yang lain atau di laptop yang lain, maka pada storage engine kalian pilihnya adalah MyISAM. Ya, jadi MyISAM ini dia biar bisa di copy paste di laptop yang lain. Oke, kalau sudah kita pilih save, klik save. Nah, maka ini sudah terbentuk satu table. Jadi kantor gitu ya, database kantor dia memiliki satu table yaitu namanya table anggota dengan memiliki 3 field yaitu ID ang, nama dan alamat. Selanjutnya apa lagi yang akan kita kerjakan? Selanjutnya adalah kita tampilkan, kita buat recordnya. Caranya bagaimana? Kita pilih insert. Kalau settingan kalian PHP MyAdmin menggunakan bahasa Indonesia, maka di sini bacanya sisipkan. Kita pilih insert saja. Insert, kita isi. ID ang, nama, alamat. Jadi di sini ketika kita insert ada 2 data yang mau kita isi langsungnya secara langsung. Karena tadi ID ang sifatnya adalah auto increment, penomoran secara otomatis, maka ID ang tidak perlu kalian input. Pada function tidak perlu kalian input ya, cukup yang di kotak di sini saja. Misalnya nama saya isi Fuad gitu ya. Atau misalnya nama Budi. Alamatnya Cengkareng. Oke, berikutnya ini data yang kedua, ini pun ID ang tidak perlu kita isi karena nanti dia akan otomatis penomoran. Misalnya Amin, alamat Kalideres. Nah, ini berarti kita sudah punya 2 data. Kalau sudah klik go, ya klik go yang di bawah saja. Klik go. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah ini adalah format SQL nih. Insert into anggota, ID ang, nama, alamat, values, bla bla bla. Kalau kalian sudah belajar database harusnya dipaham. Insert artinya masukkan data dari tabel anggota, ID ang, fieldnya apa saja? Ada ID ang, nama, dan alamat. Apa saja yang dimasukkan? Nul, Budi, Cengkareng misalnya karena tadi kita nggak isi kan ID angnya. Nah, kalau sudah kita mau lihat nih, browse. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, yaitu ini adalah 2 data yang tadi sudah kita masukkan. Terbukti ya, ID ang-nya tanpa perlu kita input dia akan penomoran secara otomatis. Selanjutnya kalau mau nambah lagi datanya bagaimana? Kita klik insert lagi. Ya, kita klik insert ID ang-nya tidak perlu diisi. Kita bikin misalnya siapa? Kokom misalnya. Rawa buaya. Oke, berikutnya Mirna. Terus misalnya petukangan. Oke. Nah, kalau sudah kita save, ya kita go maksudnya. Lalu kita cek lagi, browse, kita buktikan. Nah, maka akan muncul 4 data. Baik, silakan kalian tambahkan, masukkan data sampai 10 data ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Karena kita sudah membuat database-nya, kita sudah buat tabel dan kita sudah buat record-nya, selanjutnya adalah kita mau membuat file koneksi dari MySQL ke PHP. Ya. Nah, ini adalah file koneksi dari MySQL ke PHP-nya. Ya, ini. Sebelumnya kalau misalnya ini saya jelaskan dulu ya. Sebelum kalian ketik. Jadi ada 4 variabel yang harus dimasukkan ke dalam file koneksi kalian, yaitu host, hostingnya, user, password, dan database-nya. Karena kita masih bermain dengan localhost, maka $hostnya adalah localhost, usernya adalah root, passwordnya karena settingan PHP MyAdmin-nya no password, berarti di sini kalian isinya adalah tanda petik ya, bukan tanda kutip. Ini tanda petiknya 2 kali. Ya, tanda petik itu kan cuma 1 itu ya. Jadi ini artinya nggak ada password nih. Jadi ini bukan tanda kutip ya, tapi tanda petik. Oke, tanda petiknya kalian ketik 2 kali. Setelah itu adalah $database sama dengan kantor. Karena tadi kita sudah membuat database dengan namanya kantor, maka di sini kan isi kantor. Jadi format file coding SQL ini, coding koneksi SQL ini bisa kalian gunakan untuk membuat project apapun juga. Tinggal kalian ganti nama database-nya saja. Ya, misalnya kalian bikin nama database-nya akademik, berarti di sini $database sama dengan akademik.
Atau misalnya project kalian sudah diupload nih melalui internet. Nah, maka dollar host-nya sudah bukan local host lagi kan. Dollar host-nya adalah nama website kalian. Misalnya dollar host www.erlita.com gitu. Nah, user dan password-nya baru nanti biasanya diberikan oleh si penyewa webnya ya. Oke, lalu setelah itu kita sudah deklarasikan dollar host, dollar user, dollar pass, dan dollar database, maka kita buat satu variabel lagi yaitu dollar connect. Yang di sini perintahnya adalah untuk mengkoneksikan MySQL. Ya, MySQL-nya. Jadi perintahnya formatnya adalah MySQL underscore connect dollar host, dollar user, dollar pass. Lalu di sini MySQL underscore select underscore db dollar connect, dollar database. Nah, kalau yang ini kita panggil variabel yang di sini. Jadi connect kan MySQL dengan dollar host, user, dan password. Setelah itu, setelah format mengkoneksikan SQL, maka memilih atau menyeleksi atau mengambil nama database yang ada di MySQL. Ya, makanya perintahnya adalah MySQL underscore select underscore db. Ya, buka kurung dollar connect manggil dari variabel yang ini. Lalu dollar database manggil nama database-nya. Setelah itu ada dua kondisi nih. Ini adalah kondisi untuk ngecek aja sih ketika dijalankan programnya. Kalau sukses dia kosong nih, walaupun di sini ada bacaan echo sukses ya, jadi tapi saya kasih format dua ini artinya cuma keterangannya saja. Kalau misalnya tidak sesuai hosting user password atau database-nya, maka nanti akan muncul echo failure. Ya. Oke, untuk dollar password yang di sini ya, untuk dollar password itu biasanya isinya disesuaikan dengan password yang ada di komputer kalian masing-masing. Tapi biasanya sih pada saat kita install pertama kali PHP MyAdmin, passwordnya pasti kosong. Baik, kalau begitu kalian kok caranya adalah gini, kalian copy paste ya, bentar ya. Biar lebih cepat, kalian copy paste yang dari saya ini ya untuk koneksinya. Nah ini Ctrl C gitu ya koneksi. Oke, selanjutnya buka database-nya. Buka Dreamweaver-nya ya. Pilih PHP. Oke, ya pilih PHP. Nah ini coding bawaan dari Dreamweaver dihapus saja. Maka kita Ctrl V. Nah, akan muncul seperti ini nih. Harusnya ini warnanya tidak merah. Ini berarti ada typo ya. Nah, kita perbaiki karena kita copy paste ya tadi ya. Biasanya kan karakter yang ada di PowerPoint itu mungkin dianggap berbeda oleh si Dreamweaver. Nah, seperti ini nih. Ini tanda petiknya beda nih. Maka ketika tolong dicek ya, dilihat yang tadinya di sini berwarna merah, tanda petiknya saya perbaiki. Nah, akhirnya dia menjadi formatnya berwarna biru. Jadi ini warna pada teks ini mempengaruhi ya. Kalau tadi kan dia masih merah nih, artinya masih ada beberapa karakter dan masih ada beberapa pengetikan atau format huruf yang salah. Nah ini saya perbaiki di sini udah kelihatan ya. Kalau yang sudah sering itu ngetik program sudah paham. Nah ini salah nih petiknya berbeda. Nah kita ganti. Akhirnya berubah ya. Yang tadi teksnya berwarna merah dia berubah menjadi warna biru. Oke, udah. Kalau sudah, ini kita save file, save as, gitu ya, file save as. Nah, kalian simpan misalnya di mana? Misal saya buat folder, oke, saya buat folder. Oh, jangan di sini foldernya, sorry. Saya buat folder dulu. Ini, maaf. Saya buat folder exam htdocs. Saya buat folder uji Desember, uji des ya. Oke. Nah, saya kasih nama filenya adalah koneksi. Jadi ini nama filenya adalah koneksi. Oke, nah ini kita sudah buat file koneksinya ya. Selanjutnya kita cek lagi, kita lihat lagi di slide-nya. Berikutnya, setelah kita membuat file koneksi, nah kita disuruh menampilkan data, ya data yang ada di database kita tadi, yang ada di PHP MyAdmin. Tapi kita jalaninnya melalui web browser, ya tanpa membuka PHP MyAdmin-nya.
ya. Kita akan menampilkan data ini. Oke. Selanjutnya adalah caranya bagaimana? Nah, ini adalah, coding-nya, ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Yang berwarna merah ini artinya ini adalah coding PHP-nya ya. Saya akan jelaskan error reporting 0 ini, kan sudah paham yaitu untuk, mengakali supaya tidak ada, kesalahan yang tidak terlalu, eee, mempengaruhi jalannya sistem, ya maka kita tambahkan error underscore reporting 0. Lalu include koneksi.php artinya ini adalah memanggil file koneksi yang tadi kita sudah buat, nama filenya kan koneksi ya, maka include koneksi.php. Selanjutnya adalah $tampil sama dengan select bintang from anggota. Tadi kan kita sudah membuat tabel anggota ya di database kantor, maka ini artinya $tampil sama dengan select bintang from anggota, ini artinya memilih seluruh data dari tabel anggota. Selanjutnya adalah $hasil sama dengan mysqli_query $connect, $tampil. Berikutnya kita tambahkan satu variabel lagi sama dengan $no sama dengan 1. Nah, ini adalah tampilan tabel kita ini ya, nanti jadi yang itu nggak usah kalian ketik manual. Nah, berikutnya adalah ini ada pengulangan nih, ada while. Ada kondisi perulangan ya, looping. Berarti while $data mysqli fetch array. Nah, ini adalah baris yang kedua. Baris ini akan terus bertambah sesuai dengan data yang ada di PHP MyAdmin kalian. Baru selanjutnya $no plus plus. Baik, kita coba di Dreamweaver-nya ya, kita coba di Dreamweaver-nya. Kita buat file baru, file new ya, PHP. Nah, kalau sudah sekarang kita ke layar split, kita ke sini ya, kita buat tabel dulu. Kita buat terlebih dahulu tabelnya, barisnya 2, kolomnya 3 ya, barisnya 2, kolomnya 3, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kita buat di sini tampilannya. Oke, nah ya di sini saya ketik ID anggota, ini nama, ini adalah alamat, gitu ya. Oke, ini kita tebalkan, ini kita beri warna. Oke, oh sorry. Warnanya hitam, backgroundnya yang kita beri warna ya. Oke, nah jika sudah, cukup kita hanya bikin 2 baris saja. Nanti baris yang kedua inilah yang akan dia akan bertambah dengan sendirinya, akan looping ya, akan looping, dia akan bertambah dengan sendirinya. Oke. Nah, kalau sudah buat kan artinya ini sudah sudah muncul ya coding atau tag HTML untuk membuat tabel ini ya. Jadi artinya kita punya 2 baris, punya 2 TR nih ya. TR pertama, ini TR yang kedua. Baik, selanjutnya kita coba balik lagi ya, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, kita akan copy yang ini dulu nih, jadi yang kalian copy adalah yang berwarna merah ya. Oke. Bentar. Nah, kita akan copy yang berwarna merah ini. Kalau misalnya kalian nanti sudah bisa mah nggak usah copy paste, tinggal ketik manual ya. Oke, select. Nah, berikutnya kita ke Dreamweaver-nya. Posisinya di mana? Posisinya kita letakkan di bawah body. Gitu ya. Posisinya kita letakkan di bawah body gitu. Ctrl V. Nah, ini ya. Error underscore reporting. Nah, kalau sudah, kita akan membuat perulangan nih. Yang ini nih, ini nanti akan menjadi perulangan. Kita cek lagi nih, kita cek lagi ininya. Nah, ini kan ini table width. Berikutnya, slide yang berikutnya. Nah, ini. Jadi kita copy ini. Oke, kita copy. Lalu posisikan di atasnya TR yang kedua. Ini kan TR pertama nih. Nah, ini TR yang kedua. Oke ya, jadi while $data mysqli fetch array $hasil. Gitu ya. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Oke, nah
Ternyata di sini ada, apa namanya, pemanggilan variabel. Ingat ya, kemarin itu kan ketika kita pemanggilan variabel kalian kan bikinnya echo $_post nama, terus echo $_post alamat, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena kita sudah, memanggilnya bukan variabel lagi, yang kita panggil adalah, data dari PHP MyAdmin, maka pemanggilannya adalah echo $data nama. Echo $data alamat. $data ini dari mana sih asalnya? Ini $data. Ya, jadi kita panggil variabel yang di sini. Kok ini $data ini terus bagaimana? Ini dolar hasil kita lihat ya di slide yang sebelumnya. Nah, ini. Dolar hasil MySQL query $connect $tampil. Tampil itu apa? Anggota. Artinya ini adalah menampilkan data dari tabel anggota. Gitu ya. Oke, nah ini kita akan buat ininya ya. Ini nggak usah nge-copy paste, kita lihat dulu, artinya di sini $data ya. Nah, berikutnya kita langsung ke sini. Nah, kalian ke layar split, ya, ke layar split. Ini diklik di sini, klik di sini, lalu kita pada insert, kita pilih PHP, di sini ada echo, gitu ya. Nah, ini kita ketik echo $no. Kenapa ID anggota nggak pakai ID ang gitu, nggak apa-apa, sama ya dia $no titik koma. Oke, selanjutnya yang nama. Nama kita klik echo gitu ya. Nah, di sini kan muncul, kita ketik $data, buka kurung kotak, nama, tutup kurung kotak, titik, koma. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah kalian lakukan untuk apa namanya? Untuk yang alamat gitu ya. Kalian lakukan untuk yang alamat. Kalau misalnya ini kita pakai tanda kutip ya nggak apa-apa ya, $data nama tanda kutip seperti ini. Nah, lanjut. Berikutnya di sini echo lagi, ketik lagi tanda kutip $data alamat gitu ya. Kurung kotak tanda kutip titik koma. Nah, kalau sudah ya, jika sudah sekarang kita mau tutup nih kurung kurawalnya, kan ini belum tutup kurung kurawalnya. Kan tadi saya sampaikan bahwa ini nantinya akan berulang nih barisnya, ya. Barisnya dia akan bertambah sesuai dengan data yang ada di PHP MyAdmin kalian. Oke, berarti di sini kita tambahkan ya, kita tambahkan tanda siku, tanda tanya, PHP karena kita menggunakan format bahasa pemrograman ya, artinya jadi PHP-nya kita harus panggil lagi gitu. Nah, di sini terus kita tutup gitu ya, tutup kurung kurawal, tapi sebelumnya karena tadi ada $no plus plus ya, di sini ada $no sama dengan 1, kan dia akan bertambah 1 terus ya, berarti di sini kita kasih $no plus plus titik koma, lalu tutup kurung kurawal. Nah, jika sudah, jadi ini adalah tampilannya nih, ya. Jadi di bawah body ada error underscore reporting include koneksi.php. Jadi ini kita jangan ketik manual, kita bikin dulu tampilannya ya. Artinya di sini cuma ada 2 baris saja. Nah, berikutnya while $data MySQL fetch array ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita save. File save as simpan dalam satu folder yang sama dengan yang tadi. Nah, ini. Misalnya kita kasih nama apa? Kita beri nama misalnya anggota. Gitu ya. Kita klik save, atau kalau misalnya itu jangan anggota deh, misalnya apa, tampil anggota boleh deh. Tampil anggota, klik save. Nah, jika sudah, yuk kita coba buktikan ya, kita coba jalankan. Kita coba jalankan tampilannya. Nah, cara panggilnya sama seperti biasa, localhost. Tadi saya nama foldernya adalah uji des. Nah, maka akan muncul seperti ini. Saya klik, kalau koneksi tidak perlu diklik. Kalau dia kosong nih, file koneksi diklik, dia tampilannya kosong, artinya file koneksi kita berhasil. Tapi kalau misalnya ada bacaan fail, berarti ada sesuatu yang salah, yang tidak koneksi dengan PHP MyAdmin-nya. Kita klik tampil anggota, nah ini akan muncul data yang ada di PHP MyAdmin kita. Nah ini, ya Budi, Cengkareng, Amin, Kalidres, dan seterusnya. Nah ini akan muncul seperti ini. Gitu ya. Oke, kalau misalnya data yang ada di database kalian di sini ada 10 record, maka di sini pun akan tampil 10 record. Gitu ya.
Oke, baik. Kalau sudah, berikutnya kita cek lagi, kita lihat lagi, sebentar. Nah, kita lihat lagi, mmm, oke. Nah, berikutnya di slide yang berikutnya adalah menampilkan, warna. Jadi saya mau nih baris yang ganjil dia misalnya warnanya pink, baris yang genap nih 2 4 kalau misalnya data ada 10 berarti yang baris kedua, keempat, 6 8 dan 10 itu warnanya kuning gitu. Artinya supaya kita lebih enak melihatnya gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Nah, caranya ini tetap sama nih ya, ini tetap sama ya, tetap sama yang coding yang paling atasnya tetap sama, yang membedakan hanya di while-nya saja. Kita menggunakan kondisi, yaitu dengan kondisi if. Ingat, kalau kalian masih ingat materi algoritma untuk menampilkan bilangan ganjil dan genap, logikanya bagaimana? Kalau misalnya bilangan ganjil kan kan tadi saya sampaikan ya bahwa baris yang ganjil warnanya pink misalnya, baris genap warnanya kuning misalnya. Nah, berarti kita kan secara logika kita akan memanggil bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, bilangan ganjil atau bilangan genap dulu deh, bilangan genap itu logikanya adalah apa? Bilangan genap itu adalah jika bilangan dibagi 2 itu tidak hasil baginya adalah 0 atau sisa baginya adalah 0, maka dia adalah bilangan genap. Nah, jika sisa baginya adalah 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Artinya nih kalau yang ini, kalau dia genap, kan ini adalah untuk logika yang genap. Jadi artinya ini untuk baris yang genap. Jadi kalau, barisnya genap dia warnanya kuning nih. Else berarti ini kan selain itu yang bukan genap kan, berarti, ganjil, maka yang ganjil berwarna pink. Nah ini ya, ganjil berwarna pink, itunya, kuning. Yang genap berwarna kuning. Nah, kalau sudah buat logika ini, ya jika sudah membuat logika ini, maka kita tinggal panggil variabelnya. Ini kan variabel nih. Nah, yang diwarnai apa sih? Yang diwarnai itu kan TR-nya nih. Ingat ya, tag HTML kalau memberi warna itu kan format atribut TR-nya itu adalah TR spasi BG color. Berarti di sini ada TR BG color. Panggil nama variabelnya yaitu $warna. Jadi yang berubah hanya di sininya saja, gitu ya. Baik, kita coba sekarang untuk bisa membedakan kita save as saja deh, ya. Jadi kita akan menduplikasi file ini, file tampil anggota. Oke, caranya adalah kalian yang tampil anggota ini kalian save as, file save as, lalu kalian ganti namanya misalnya tampil warna anggota. Ya, tampil saya warna anggota, oke nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau sudah tadi apa katanya di sini di while-nya. Nah, pada while-nya kita tambahkan if buka kurung gitu ya. If buka kurung misalnya apa? $no ya, if buka kurung $no. Oke, if buka kurung ini 2 kali dulu dollar no itu dari mana ya? Ini kan. Nah, ini ya. $no modulo 2 gitu ya, sama dengan 0 gitu. Ya, jika baris dibagi 2 hasilnya sisa baginya adalah 0, maka kita bikin di sini dolar warna. Nah, kita pakai bahasa Inggris. Misalnya apa? Kalian mau menampilkan misalnya warna apa? Misalnya blue gitu ya, tanda kutip, titik, koma, tutup kurung kurawal, lalu kita bikin di sini else gitu ya. Oke, else buka kurung kurawal gitu. Else buka kurung kurawal baru apa? Dolar warna apa? Sama dengan misalnya apa warnanya? Pink gitu ya. Tanda kutip titik koma tutup kurung kurawal. Jadi untuk warna kalian bebas ya. Intinya menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita panggil variabelnya. Nah, di sini yang TR-nya ya, TR spasi BG color sama dengan eh, kita jangan pilih warna ini karena kan kita akan manggil ini ya. Nah, karena kita mau manggil variabel, variabel ini kan pakai format PHP, berarti kita panggil
Kalian pilih di sini aja echo, nah ya, panggil deh variabelnya, dolar, warna, titik, koma. Oke, dah sekarang kita save, kita coba jalankan, ya kita coba jalankan. Oke, ini saya uji deh saya ini. Oke, nah jadi ada 3 file lagi ya. Nah, ini saya klik. Nah, jadi ini barisnya akan berubah warnanya ya, sesuai dengan yang tadi sudah saya formatkan warnanya. Oke, baik, selamat mencoba. Eh, saya rasa untuk yang table sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.